Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman goeser di channel saya, Jack. Pada pagi hari ini saya berada di Lawu Park, di daerah Tawangmangu, ya, di mana hari ini banyak sekali event di Tawangmangu, terutama terkait dengan running, ya, ultra run katanya, ultra run, Lawu Trail Run, dari berbagai wilayah di Indonesia. Para runner datang ke sini untuk mencoba kemampuan mulai dari 7 kilometer sampai dengan 120 kilometer. Baik, Dweser, saya akan mereview tentang Nicasio 2 tahun 2025 dengan grup setnya GRX 1x11 speed limited yang sudah saya tempelkan di frame tersebut. Seperti janji saya di video sebelumnya, saya akan mereview. Dan untuk kali ini, kemarin Nicasio 2 saya coba untuk menempuh jarak 112 kilo dari Jogja ke Tawangmangu. Berbatu di sepanjang jalur, sebagian terutama jelang 30 km terakhir yang menuju ke arah Tawangmangu dan ke Lawu Park, itu jalanan tidak semuanya mulus. Selain tanjakan-tanjakan dengan elevated gain-nya di atas 300-500 meter, ya, dimana total ketinggian dari Lawu Park ini menurut catatan di Google ada sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut. Tanjakan sangat panjang dan sering terjadi tanjakan-tanjakan terjal. Nah, untuk Nicasio ini handlingnya, secara handling kita tidak bisa bilang sangat baik, ya, karena handling ini juga tergantung dengan kondisi dari si pengendara sendiri, baik itu dari postur tubuhnya, ya, tinggi badan, berat badan, dan juga cara mengendarai, ya. Nah, bagi saya untuk Nicasio ini cukup nyaman, ya, pada jalur-jalur yang landai, datar, dan sedikit menanjak. Sedangkan untuk yang tanjakan-tanjakan di sini kemarin, ya, tanjakan-tanjakan terjal sekitar 20 derajat sampai 25 derajat, ya. Atau ada juga kemarin saya menemukan di hampir 30-an derajat untuk tanjakan. Kelenturan dari frame Nicasio 2 ini saya bilang cukup bagus, ya. Dia sangat bisa mengikuti kemauan dari kita. Frame kromolinya ini lentur. Kalau seperti yang sepeda sudah yang pernah saya pakai, pada tanjakan-tanjakan yang terjal seperti itu biasanya karena mungkin saking entengnya kadang pada saat kita melakukan tekanan pada pedal itu tenaga yang kita keluarkan itu justru tidak tersalurkan ke frame untuk bisa menapak lebih kuat di jalanan. Kadang dia akan terangkat bagian depan dan itu sangat mengganggu untuk keseimbangan, sehingga menjadikan kayuhan dan perjalanan akan menjadi tidak enak. Sedangkan pada di frame ini itu karena beratnya,
Beratnya yang kemarin saya secara berat kosong itu sekitar 10 kiloan ya, untuk frame plus group set dan lain sebagainya. Kemudian ditambah dengan beban, kemarin saya membawa pannier dengan isi berbagai macam bekal untuk dalam perjalanan sekitar 5 kilo ya, total, sehingga dengan berat badan saya di 61 kg, maka frame ini membawa beban sekitar 66 kg. Dan tenaga power saya, kaki harus memberikan tenaga kayuhan untuk membawa frame sekitar 10 plus 66 kg, sehingga 76 sampai dengan 78 kg ya. Nah, cukup lentur yang saya bilang, karena pada saat kita menanjak tidak terjadi angkatan pada ban depan tetap menapak dengan baik, sehingga arah alur itu tidak berubah. Kemudian kecepatan juga tidak banyak berkurang, tidak banyak yang hilang. Jadi kecepatannya menjadi lebih teratur, konsisten ya, untuk tanjakan, dan tidak banyak tenaga yang hilang. Meskipun saya tidak memakai pedal klit ya, tetapi sangat terasa tapakan dari frame ini ke jalan, ke aspal dan gravelnya sangat bagus untuk mencengkeram. Terutama karena saya juga tidak memakai ban yang bagus sekali, karena saya cuma memakai Kenda ya, yang ban sedang ya, bukan ban yang baik, yang bahkan yang sangat baik, yang biasanya dipakai para touring gravel ya, tapi saya pakainya yang biasa. Kemudian juga yang bisa kita rasakan pada Nicasio 2 ini pada saat turunan ya, pada saat turunan yang tajam, turunan yang curam, handlenya juga cukup enak ya. Tidak ada sensasi membuang pada saat curam menikung, itu tidak ada sensasi yang membuang ya. Dia cukup bagus ya, dengan berat seperti itu dia cukup antep ya, dan cukup cepat ya, untuk turunan ya. Nah, dan nanti juga saya kira kalau teman-teman goeser berminat untuk di Nicasio 2 ini, itu catatan saya mungkin yang perlu dicermati dan juga untuk bisa menjadikan Nicasio ini menjadi frame yang bagus dan nyaman sekali adalah sesuaikan dengan postur, ditata letak atau tata posisi daripada stem ya, tinggi stem ya, kemudian di tinggi saddle. Nah, itu juga harus disesuaikan sehingga kenyamanan dari frame ini bisa didapat semaksimal mungkin. Itulah tadi review tentang Nicasio 2 yang kemarin 1 hari selama 10 jam saya hajar, istilahnya saya hajar. Saya coba, maksud saya coba untuk menempuh jarak di atas 100 km dengan variasi jalur dan variasi elevasi ya.
melintasi jalan datar, jalan menurun, terus kemudian bergelombang, ya, gravel, tanjakan curam, turunan curam, ya. Kemarin sudah kita coba, dan untuk overall tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa overall cukup bagus, cukup nyaman, ya, bagi saya, ya, bagi saya cukup nyaman. Setelah pengalaman dulu saya memakai beberapa frame yang baik dari frame yang dalam negeri maupun yang dari luar, ya, itu sudah saya pakai, dan ini adalah seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, ini adalah frame gravel saya yang pertama, ya. Nah, ini memang cukup nyaman. Silakan untuk bisa mencoba. Kalau untuk bisa memakai Nicasio 2, apapun mereknya Merin, ya. Tapi kalau untuk gravel ambil saja yang Nicasio 2, ya. Itu cukup lumayan nyaman bagi teman-teman goeser yang hobinya adalah menempuh jarak jauh ataupun minimal lah untuk bike to work. Tapi ya bike to work jangan cuma 5 kilo, itu nggak ada sensasinya. Tapi bike to work yang ya di atas 10 kilo lah jarak tempuhnya ke kantor, itu jadi pulang balik 20 kilo, itu baru terasa frame ini cukup nyaman. Dan sekali lagi, frame ini menjadi lebih nyaman karena saya memakai group set dari Shimano di seri GRX-nya, ya. Terutama ini saya coba karena saya memakai yang single di depan dengan komposisi yang cukup nyaman, yaitu 11 speed, tidak banyak, tidak sedikit, ya. Pas di tengah-tengah, bukan yang GRX 12 speed atau mungkin GRX yang 10 speed atau yang 9 speed, tapi ini di tengah-tengah, 11, ya. Dan itu limited, dari sisi dari estetikanya, kosmetiknya saja. Tapi overall juga untuk GRX Shimano, terima kasih, nyaman, ya. Untuk tanjakan, bagi para goeser yang sudah terbiasa di tanjakan, GRX 1x11 cukup baik, cukup nyaman. Anda akan bisa mencobanya. Demikian goeser, nanti lain kali akan saya sampaikan lagi review-review yang saya dapatkan pada perjalanan-perjalanan saya di berbagai tempat. Salam sehat, gue selalu, dan ingat, kalau gue jarak jauh, jangan lupa sediakan waktu untuk istirahat, untuk makan secukupnya, mengganti energi, merehidrasi cairan yang hilang. Dan bagi yang beragama Islam, jangan lupa waktunya sholat, berhenti ya untuk sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.